kita melihat bahwa padang gurun itu membawa kita untuk menjadi anak Tuhan yang rendah hati. Maksud Tuhan seperti itu. Tuhan membawa bangsa Israel ke padang gurun supaya bangsa Israel menjadi satu bangsa yang rendah hati, keegoannya sudah dihabisi, bukan lagi bangsa yang sombong dan angkuh, tapi maksud Tuhan supaya bangsa ini menjadi bangsa yang rendah hati dan juga menjadi bangsa yang benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, percaya pemeliharaan Tuhan. Dan memahami bahwa Tuhan itu seperti bapa sayang kepada anaknya, gitu. Jadi tidak ada maksud yang tidak baik di sana. Maksud Tuhan itu luar biasa supaya bangsa ini menjadi bangsa yang rendah hati, yang bergantung sepenuhnya, percaya, berharap kepada Tuhan. Gitu ya, luar biasa. Tapi kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang 10 ini, menjadi satu peringatan, Israel sebagai satu peringatan. Aku mau, ayat yang pertama, supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Sudah luar biasa. Mereka dipelihara oleh Tuhan, ada tiang awan, ada tiang api, ada penyertaan Tuhan. Sekalipun dalam perjalanan dari Mesir, ya, Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir dari perbudakan dari dosa. Karena mereka sudah begitu tersiksa dan menderita karena dosa itu, karena Firaun, karena kehidupan duniawi membuat mereka menderita, ya, tersiksa. Dan Tuhan mendengar seruan mereka, dan Tuhan memilih Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Dengan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ada tiang awan, ada tiang api, ada makanan rohani, ada juga makanan, ada minuman rohani. Luar biasa pemeliharaan Tuhan. Tetapi perhatikan, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Akhirnya mereka mati di padang gurun itu. Padahal tujuan Allah membawa mereka ada di padang gurun supaya mereka rendah hati, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, percaya kepada pemeliharaan Tuhan, percaya akan kasih Tuhan, keajaiban, kemahakuasaan, kedahsyatan Tuhan, dan menjadi anak Tuhan yang rendah hati. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa yang Tuhan berikan, fasilitas-fasilitas ilahi. Namun perhatikan, mereka akhirnya ditewaskan di padang gurun. Dan ini buat kita, firman Tuhan katakan, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh. Ini contoh buat kita, bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya kita jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang mereka perbuat.
Jangan ada hal-hal yang jahat, ada keinginan-keinginan jahat di hati kita. Ini menjadi satu peringatan bagi kita generasi sekarang ini. Bagi orang percaya di akhir zaman ini. Israel itu menjadi satu peringatan, menjadi satu contoh. Jangan ada keinginan-keinginan atau niat-niat jahat di hati kita. Karena ini menghalangi berkat Tuhan. Dan tidak menyenangkan hati Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala. Saudara, mungkin saudara tidak menyembah kepada pohon dan batu dan benda-benda, tapi artinya ataupun kepada binatang. Tapi sekarang ini jangan sampai saudara benar-benar ketergantungan ya dengan handphone saudara. Memang saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya punya pengalaman beberapa hari, ya kurang lebih 4 atau 5 hari saya tidak pegang handphone. Memang rasanya ada yang hilang. Tapi yang sangat hilang itu seperti saya kehilangan komunikasi dengan banyak orang itu sebenarnya. Tapi saya tidak mau tergantung dengan itu. Ya. Ternyata tanpa handphone juga kita bisa hidup. Jangan sampai kita memberhalakan sesuatu dalam hidup kita. Baik pekerjaan kita, bisnis kita. Ya. Ataupun hobi-hobi kita. Kesenangan-kesenangan kita. Jangan sampai kita lebih memprioritaskan itu daripada Tuhan yang telah menyelamatkan dan menolong, menyembuhkan, memulihkan, memberkati setiap kita. Katakan haleluya. Ya. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala sama seperti mereka, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka untuk bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari mereka tewas. 23.000 orang, gak tanggung-tanggung banyak ya. Membawa kematian. Niat jahat, penyembahan berhala, percabulan, membawa kepada kematian, baik secara rohani, baik secara jasmani. Jangan ada percabulan. Yang berikut, janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular. Mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan. Jangan ragukan kemahakuasaan Tuhan. Jangan ragukan lagi penyertaan Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini benar-benar ini karena kemurahan Tuhan. Tidak perlu saudara ragukan lagi. Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat, luar biasa. Saudara tidak akan pernah sia-sia mengikut Yesus, melayani Yesus. Pasti keselamatan menjadi milik saudara. Hidup kekal, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat melimpah bagi saudara dan saya. Katakan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Yang berikut saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang mungkin sering setiap hari mungkin ada yang melakukan ini, ya.
yaitu bersungut-sungut. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ya, tanpa kita sadari, tanpa disadari oleh bangsa Israel, mereka yang dipelihara oleh Tuhan, oleh Tuhan, dan mereka diberikan mana, makanan rohani setiap hari, dan minuman rohani setiap hari oleh Tuhan. Namun bangsa ini masih tetap bersungut-sungut, baik tentang makanan, baik tentang kepemimpinan Musa, ya, baik tentang tuntunan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka bersungut-sungut. Padahal Tuhan pelihara mereka, Tuhan lindungi, Tuhan menerangi perjalanan mereka dengan tiang awan, dengan tiang api. Ya, tiang awan di siang hari memberikan suatu kesejukan. Malam hari Tuhan beri penerangan, kehangatan. Pekerjaan Roh Kudus nyata menyertai mereka dalam perjalanan mereka, dalam perkemahan mereka. Makanan rohani, makanan-makanan mereka dipelihara oleh Tuhan, Tuhan sediakan setiap hari. Ketika mereka ingin makan daging, Tuhan sediakan daging. Yang menurut mereka tidak mungkin, tapi mungkin bagi Tuhan. Tuhan menyediakan. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya kepada Yesus tidak ada yang mustahil. Kesembuhan, mujizat, dan tanda-tanda heran menyertai mereka. Namun masih tetap dalam persungutan, sehingga mendatangkan kematian. Ngomel, ngedumel, meragukan Tuhan. Hindari ini, tahun 2022 ini. Hindari atau tinggalkan sikap mencobai Tuhan, ngomel, bersungut-sungut, ngomentari pemimpin, pikiran negatif terhadap pemimpin, terhadap leader saudara, terhadap bos saudara, atau otoritas, gembala, pendeta saudara. Tapi berpikirlah sesuai dengan firman Tuhan, berpikirlah seperti Kristus. Jangan ada niat-niat jahat di hati kita. Jangan ada. Jangan ada niat jahat, percabulan, persungutan, keraguan terhadap Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati, tinggalkan surga demi menyelamatkan saudara dan saya dari lumpur dosa dan memberikan hidup yang kekal, hidup yang penuh dengan berkat, penuh dengan kebahagiaan, penuh sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kita. Dan oleh darah Yesus kita disucikan, kita dibenarkan, kita diampuni, kita dilayakkan untuk menerima segala berkat dari surga. Katakan haleluya. Haleluya. Jangan ada persungutan. Tanpa saudara sadari, seringkali ini terjadi dalam hidup kita. Ada persungutan. Ada ngedumel. Kok gini sih berkat saya? Kenapa dia lebih hebat dari saya? Kenapa dia lebih diberkati dari saya? Kenapa dia lebih ini, lebih ini, lebih ini, lebih ini, lebih ini? Padahal saya lebih rajin, saya lebih banyak waktu, saya lebih banyak berkorban. Kenapa dia begini dan begitu dan begini? Tanpa disadari oleh manusia, tanpa disadari oleh orang percaya, kita ngedumel. Ya. Dan ini menghalangi berkat Tuhan bagi kita, dan ini menjadi satu peringatan bagi kita. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini, ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia berdiri teguh, hati-hatilah supaya jangan ia jatuh. Jangan sampai saudara jatuh, kita jatuh dalam dosa ini. Tapi kita lakukan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan,
taat kepada Tuhan, layani Tuhan, sekalipun menurut kacamata rohani kita, kacamata jasmani kita, sepertinya tidak ada kejelasan. Jangan sampai saudara disorientasi. Jangan sampai saudara kebingungan. Jangan dengar bisikan-bisikan dari iblis. Jangan dengar provokasi-provokasi dari si iblis yang membuat saudara ragu akan status saudara sebagai anak Tuhan. Status saudara sebagai hamba Tuhan. Jangan ragukan kemahakuasaan Tuhan. Jangan ragukan penyertaan Tuhan tahun 2022 ini. Jangan ragukan kebesaran Tuhan. Jangan ragukan masa depanmu yang penuh harapan. Dan sampai kepada anak-anak cucu kita adalah anak-anak cucu yang diberkati oleh Tuhan. Katakan haleluya. Jangan ragukan tentang usahamu, pekerjaan, keuanganmu. Dan perkatakan tahun 2022 keuanganku akan terus mengalami terobosan. Ekonomi saya akan terus mengalami terobosan-terobosan. Akan lebih baik lagi. Ekonomi, rumah tangga, keluarga, komunikasi, keharmonisan, kebahagiaan keluarga kita akan lebih baik lagi. Dan kiranya saudara alami ini. Dan saudara syukuri setiap berkat Tuhan yang saudara terima di sepanjang tahun 2021. Dan sampai hari ini. Saudara tetap bersyukur, bahkan lebih lagi bersyukur akan perbuatan Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar bagi setiap kita. Kiranya firman Tuhan bagi hari ini memberkati setiap kita. Dan kita berubah. Ya. Tadinya yang ngomel, dumel, sekarang bersyukur. Yang tadinya tidak setia, menjadi setia. Yang tadinya tidak ceria, menjadi ceria. Yang tadinya tidak bahagia, menjadi bahagia. Lebih taat lagi, lebih setia lagi, lebih giat lagi, bersaksi, lebih giat lagi melayani, lebih giat lagi bekerja, lebih giat lagi berusaha. Tingkatkan. Dan semua kemuliaan bagi Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan dan kiranya